Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, seperti yang sudah saya janjikan, malam ini saya akan membaca kitab tafsir yang cukup populer di hampir seluruh negeri-negeri muslim, yaitu Tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain artinya tafsir dengan dua jalal, karena kitab tafsir ini memang ditulis oleh dua orang yang bernama Jalal, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Sebelum mengaji, kita berkirim Fatihah kepada kedua syekh ini, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari ilmu kedua beliau ini, mendapatkan manfaatnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti, nafa'anallahu bi'ulumihima wa fadha alaina min barakatihima wa anwarihima. Syai'lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Jalalain ditulis oleh dua ulama besar, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kerja akademik dua orang. Yang mau kita baca ini adalah tafsir surat Yasin. Tafsir surat Yasin ini ditulis oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, bukan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Karena Al-Mahalli itu menulis tafsir Jalalain ini dimulai dari surat Al-Kahfi sampai kepada surat An-Nas, kemudian surat Al-Fatihah, setelah itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, maka kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Jalaluddin As-Suyuti, dimulai dari surat Al-Baqarah sampai kepada surat Al-Isra. Perhatikan, tidak kelihatan ini karya dua orang karena cara menafsirkannya, pola penafsirannya, dan diksinya itu mirip tuh, sehingga tidak terasa kerja dua orang. Mungkin karena As-Suyuti cukup mengerti arah penafsiran dari gurunya ini yang bernama Jalaluddin Al-Mahalli. Kita tahu Jalaluddin Al-Mahalli bukan hanya dikenal sebagai mufassir dengan karyanya tafsir Jalalain ini, Al-Mahalli juga dikenal sebagai faqih usuli. Al-Mahalli misalnya menulis syarah terhadap kitab Jam'ul Jawami yang ditulis oleh Tajuddin As-Subki. Judulnya Al-Badrut Thali Syarah Jam'ul Jawami. Nah, syarah Jam'ul Jawami yang ditulis oleh Al-Mahalli itu banyak dibaca di pesantren-pesantren.
Itu biasanya levelnya sudah level tinggi ya. Syarah Al-Mahalli terhadap kitab Jam'ul Jawami yang ditulis oleh As-Suyuti. Al-Mahalli ini lahir kalau menggunakan kalender Masehi 1389 Masehi. Kalau menggunakan Hijriyah 791 Hijriyah. Jadi ulama yang lahir muncul jauh setelah Al-Ghazali. Karena Al-Ghazali itu meninggal dunia 1111. Itu Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi lahir 1389 dan meninggal 1459. Jadi kurang lebih umurnya 73 tahun. Jalaluddin Al-Mahalli berguru kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, berguru kepada Ibrahim Al-Baijuri, dan berguru kepada Al-Bulkini. Nah, tapi juga Al-Mahalli punya murid yang keren, yang sering saya sampaikan, Jalaluddin As-Suyuti dan Zakaria Al-Ansari. Karya Al-Mahalli ini lumayan banyak. Al-Mahalli juga menulis syarah terhadap kitab Minhajut Talibin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Judulnya Kanzur Raghibina Syarah Minhajil Abidin. Juga menulis syarah terhadap kitab Al-Waraqat di bidang usul fikih yang ditulis oleh Imamul Haramain Al-Juwaidi. Sementara Jalaluddin As-Suyuti ini lahir kalau menggunakan kalender Masehi 1445 Masehi. Wafat 1505. Kalau menggunakan kalender Hijriyah 849 Hijriyah dan wafat 911 Hijriyah. Kalau dilihat dari usianya tidak usianya lumayan panjang, 60-an. Tidak seperti Tajuddin As-Subki atau seperti Imam Nawawi atau seperti Imam Syafi'i yang meninggal umur masih cukup muda. Kita tahu Imam Suyuti ini banyak sekali karyanya. Yang terkenal kalau di lingkungan pesantren dan UIN atau IAIN Stein itu adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu buku hampir tak tertinggal kalau kita meriset, membaca, mereview ya ilmu-ilmu yang terkait dengan ulumul Quran. Tapi As-Suyuti juga punya kitab tafsir sendiri. Jadi di samping memiliki kitab tafsir dengan judul Tafsir Jalalain ini, As-Suyuti punya kitab tafsir yang gede banget itu, sampai 18 jilid. Judulnya Ad-Durrul Manthur fit Tafsiri bil Ma'thur. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana Al-Quran ditafsirkan dengan argumen hadis, dengan argumen riwayah, itu bisa membuka Ad-Durrul Manthur fit Tafsiri bil Ma'thur. Itu juga cukup populer. Tapi As-Suyuti juga mengedit satu kitab tafsir yang ditulis oleh Ibnu Arafah. Judulnya Tafsir Ibnu Arafah. Itu muhakkiknya juga Jalaluddin As-Suyuti. Kalau dilihat dari tahun lahirnya sampai meninggalnya, berarti dua tokoh ini, karena memang orang Mesir ya, kelahiran Kairo semua, berarti pada waktu itu Mesir di dalam kekuasaan dinasti Mamalik atau dinasti Mamluk. Sebelum dinasti Mamluk kan Mesir dikuasai atau di dalam kendali dinasti Ayyubiyah. Sebelum Ayyubiyah yaitu dinasti Fatimiyah. Yang haluannya adalah Syiah yang mendirikan Universitas Al-Azhar itu.
Nanti pada dinasti-dinasti berikutnya akhirnya Al-Azhar berubah, tidak lagi berhaluan Syiah tapi menjadi Sunni, tapi dengan merangkum sampai kepada 5 mazhab. Bahkan sekarang konon termasuk mazhab Ja'fari. Jadi masih di dalam dinasti Mamluk ya. Kalau Baghdad itu jatuh ke tangan Mongol itu 1200. Nah, dinasti Mamluk itu mulai pada tahun 1250. Jadi ini suasananya suasana Mesir. Nah, tapi kalau kita tarik ke Indonesia, ada apa sebenarnya di Indonesia pada tahun 1400-an itu? Sunan Ampel belum ada kalau kita perhatikan, karena Sunan Ampel itu baru lahir 1401. Jadi belum masuk ke Indonesia. Kalau Maulana Malik Ibrahim itu meninggal 1419. Jadi dimungkinkan sudah masuk ke dalam fase Maulana Malik Ibrahim. Jadi kira-kira ini sezaman dengan Maulana Malik Ibrahim atau setelah Sunan Ampel. Jadi belum ada ulama-ulama Nusantara yang muncul baru pada abad katakanlah yang paling cepat abad ke-17 seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, Abdus Samad Al-Palinbani dan seterusnya. Apalagi seperti Syekh Nawawi Banten itu baru pada abad ke-18. Abad ke-19 malah itu. Kalau Kiai Khalil Bangkalan itu abad ke-19 ya. Kali ini kita akan membaca surat Yasin. Suratu Yasin. Suratu Yasin ini adalah surat Yasin. Makkiyatun, surat Yasin ini adalah tergolong ke dalam kategori surat Makkiyah. Jadi biijma'il ulama, dengan ijma' para ulama, surat Yasin ini turun qoblal hijrah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tapi nanti ada sebagian ulama yang memiliki pendapat lain bahwa ada beberapa ayat di dalam Quran yang dinyatakan tidak menjadi bagian dari surat Makkiyah. Misalnya, au illa qawlahu wa idza qila lahum anfiku, yang tidak menjadi bagian dari surat Makkiyah itu adalah ayat Al-Quran atau surat Yasin pada ayat yang ke-47. Itu kalau di dalam tafsir Jalalain yang diedarkan itu, illa ayata 45, itu keliru. Setelah saya cek ke beberapa kitab tafsir, itu bukan yang 45. Karena kalau ayat yang ke-45, itu bunyinya, wa idza qila lahum, ayat yang ke-45 bunyinya, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Tapi kalau ayat yang ke-47, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, agak masuk akal dimasukkan ke dalam kategori ayat Madaniyah, karena cerita mengenai infak itu baru muncul memang di dalam periode Madinah, belum banyak muncul di dalam periode Mekah. Jadi kita tahu bahwa ijma' para ulama menyatakan ini ayat turun ini surat Yasin turun di Mekah. Kecuali ada satu ayat, wa idza qila lahum anfiqu, itu turun di Madinah. Bahkan nanti kalau kita baca di dalam tafsir Al-Qurtubi, ada juga satu ayat lagi yang dianggap turunnya di Madinah. Seperti ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum.
itu dianggap turun di Madinah karena turunnya dianggap terkait dengan peristiwa Bani Salamah, yang kaum Ansor ya, Bani Salamah. Jadi surat Yasin ini menurut pendapat yang pertama seluruhnya turun di Mekah. Menurut pendapat yang kedua, memang sebagian besar turun di Mekah kecuali satu ayat, yaitu ayat yang ke-47, wa idza qila lahum anfiqu. Ada ulama yang menambahkan kecuali ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga menyatakan au madaniyatun, seluruhnya turun di Madinah, seluruhnya turun ba'dal hijrah, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Wahya ithnatani wa thamanuna ayatan. Ini baca ayatan ya, jadi tamyiz. 82 apa? Ayatan, ayat. Ja'a Zaidun, datang Zaid. Apanya? Risalatan, suratnya. Itu dibaca nasab menjadi tamyiz. Ini yang mau belajar ilmu nahwu ya. Jadi ithnatani wa thamanuna ayatan. 82 ayat. Tapi ada yang berkata bukan 82 ayat, tapi 83 ayat. Kenapa 83 ayat? Karena Yasin itu terpisah. Ya. Kalau yang menyatakan 82 ayat, Yasinnya itu gabung dengan Wal Qur'anil Hakim. Jadi gabung menjadi satu, sehingga dihitungnya menjadi 82, ada yang menghitungnya menjadi 83. Enggak puasa malah haus terus ya. Ada banyak keutamaan yang terkait dengan surat Yasin ini. Oh, saya lupa menjelaskan bahwa yang sedang berada di depan saya ini ada dua kitab tafsir, yaitu Tafsir Al-Futuhat Al-Ilahiyah bitawdihi Tafsiril Jalalain Liddaqaiqil Khafiyah. Jadi tafsir Jalalain itu diberi syarah lagi, ini nanti disebut dengan tafsir Jamal ya, populer dengan sebutan tafsir Jamal. Kalau yang saya punya sekitar 6 jilid. Ini tafsir Jamal. Nah, saya di dalam membaca tafsir Jalalain ini ditemani pertama oleh tafsir Jamal Al-Futuhat Al-Ilahiyah, yang kedua ditemani oleh Hasyiatus Sawi. Ini juga syarahnya tafsir Jalalain, biar kita lebih mengerti mengenai makna dan kandungan dari tafsir Jalalain ini. Jadi nanti yang mau mengecek apa penjelasan dari tafsir Jalalain secara lebih elaboratif, lebih dalam, bisa dibaca dengan di dua kitab tafsir ini. Tafsir Jamal dengan tafsir Sawi, ringkasnya kira-kira begitu. Nah, di dalam Al-Futuhat Al-Ilahiyah ini banyak dikutip hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan dari surat Yasin ini. Misalnya dari Ma'qil bin Yasar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin ala mautakum pada orang yang sudah meninggal dunia. Ada hadis juga dari Nabi, ma min maitin, ada mayit, ada maitun. Jadi maitun, ada mayitun, itu beda. Kalau mayitun akan mati, innaka mayitun wa innahum la mayitun. Kamu akan mati Muhammad, mereka juga akan mati. Tapi kalau maitun itu sudah mati. Kalau di dalam Nazam Syawahid Ibnu Aqil itu kan ada wa mal maitu illa ma qad ilal qabri yuhmalu.
Wa amal maitu illa man ilal qabri yuhmalu. Yang dimaksud dengan maitun itu orang yang sudah digotong ke kuburan. Ma min mayyitin, tidak ada orang yang akan mati, yukra'u alaihi yasin, dibacakan kepadanya surat Yasin, illa hawanallahu alaihi, kecuali Allah akan memudahkan urusannya pada mayit itu. Jadi sakaratul mautnya menjadi mudah. Ada hadis riwayat Abu Hurairah, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha wajhillahi, barang siapa yang membaca surat Yasin pada satu malam hanya berharap ridhanya Allah, ghafarallahu lahu fi tilkal lailati, maka Allah akan mengampuni dosa orang itu pada malam itu. Bahkan ini ada dari Abi Ja'far, katanya Nabi bersabda, man wajada fi qalbihi, bukan hadis ini, man wajada fi qalbihi qaswatan, barang siapa yang menemukan hatinya keras, falyaktub Yasin fi jamin ay ina'in bisa'farana thumma yashrabuhu, barang siapa yang hatinya keras, maka hendaklah dia menuliskan surat Yasin ke dalam pada satu bejana dengan menggunakan tinta za'faran, maka kemudian minumlah airnya itu, maka hatinya akan lembut. Man qara'a surat Yasin lailatal jum'ah asbaha maghfuran lahu, barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Man dakhalal maqbarah, barang siapa yang datang ke kuburan, faqara'a surat Yasin, kemudian membaca surat Yasin, khuffifal adzabu an ahliha dzalikal yaum, maka siksa terhadap orang yang ada di dalam kubur itu akan diringankan oleh Allah. Mungkin gara-gara hadis ini, maka surat Yasin ini popularitasnya tinggi, elektabilitasnya juga tinggi. Jadi popularitas dan elektabilitasnya berimbang. Kenapa begitu? Kenapa begitu populer? Kenapa banyak dipilih? Karena Nabi yang memang menginformasikan mengenai keutamaan dari surat Yasin ini. Misalnya disebutkan inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu ada intinya. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan inti jantung poros sentral dari Quran itu adalah surat Yasin. Wa man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu biha qira'atal Qur'ani asyra marratin, membaca satu kali surat Yasin pahalanya sama dengan pahala membaca Quran sebanyak 10 kali. Nah, kalau ingin tahu secara lebih dalam, itu bisa dibaca di dalam Ad-Durrul Manthurnya Jalaluddin As-Suyuti, itu jauh lebih elaboratif ketimbang yang ada di dalam tafsir Jalalain ini. Makanya saya termasuk yang menyukai karya-karya dari Jalaluddin As-Suyuti, itu Ad-Durrul Manthur fit Tafsiri bil Ma'thur. Kalau kitab hadisnya yang ringkas yang dimiliki oleh As-Suyuti, misalnya Al-Jami'us Shaghir li Haditsil Bashirin Nadhir, itu hadis-hadis dikumpulkan di situ pendek-pendek, tapi itu berguna sekali kalau mau membaca itu. Jadi penting itu membaca riwayat-riwayat yang seperti ini secara lebih dalam, dibaca di dalam Ad-Durrul Manthurnya Jalaluddin As-Suyuti. Kalau yang tidak sempat melakukan takhrij terhadap hadis-hadis yang begitu, itu bisa mengikuti apa yang dinukilkan oleh Jalaluddin As-Suyuti di dalam Ad-Durrul Manthur itu. Dan memang kita tahu bahwa Jalaluddin As-Suyuti itu bukan ulama yang main-main ya. Sebagian ulama menyatakan bahwa As-Suyuti itu termasuk ke dalam Al-Mujaddid, pembaharu.
Kan Nabi pernah bersabda, "Innallaha yab'atsu lihadihil umma fi kulli ra'si mi'ati sana man yujaddidu laha amra diniha." Bahwa setiap 100 tahun Allah akan membangkitkan seorang pembaharu. Jadi minimal di dalam setiap 100 tahun itu ada pembaharu. Itu As-Suyuti punya buku tuh yang membahas mengenai para pembaharu di dalam Islam, al-mujaddiduna fil Islam. Kalau pada abad yang pertama dia memasukkan Umar ibnu Abdul Aziz, itu pembaharu di dalam Islam pada abad yang pertama Hijriah. Kalau pada abad yang kedua dia memasukkan Al-Imam Syafi'i sebagai pembaharu. Kalau abad yang ketiga dia memasukkan Abul Hasan Al-Asy'ari, ada dua yang dimasukkan dengan Ibnu Suraij. Tapi pada abad yang keempat dia memasukkan Al-Baqillani, pada abad yang kelima Al-Ghazali, pada abad keenam Fakhruddin Ar-Razi, pada abad ketujuh Ibnu Daqiqil Id, pada abad yang ke-8 Al-Bulkini, Sirajuddin Al-Bulkini. Siapa pada abad ke-9 Hijriah yang menjadi pembaharunya? Kata Jalaluddin As-Suyuti, "Inni tarajjaitu min ni'amillahi wa fadlihi an akunal mab'utsa 'ala hadhil mi'ah." Aku berharap berdasarkan karunia dari Allah, akulah yang menjadi pembaharu pada abad yang ke-9 itu. Kenapa kata As-Suyuti? Linfiradi 'alaiha bitabahhuri fi anwa'il ulum. Karena dirasa-rasa, kata As-Suyuti, akulah satu-satunya intelektual yang sangat dalam mengarungi banyak disiplin ilmu pengetahuan. Dia masuk ke tafsir, dia masuk ke hadis, masuk ke fikih, masuk ke ilmu bahasa. Kata As-Suyuti, rasanya nggak ada orang lain. Jadi percaya diri juga Jalaluddin As-Suyuti untuk menyebut dirinya sebagai pembaharu pada abad ke-9 Hijriah. Pembaharu. Kalau di dalam bukunya At-Tanbih, dia menyatakan, waqad rajautu annanil mujaddidu fiha fa fadlullahi laisa yujhadu. Aku berharap menjadi pembaharu pada abad yang ke-9 ini, dan rasanya tidak bisa diingkari posisi saya sebagai pembaharu. Itu pembaharu pada abad ke-9 Hijriah. Bagaimana dengan abad ke-10, ke-11, 12, 13, 14? Ada yang memasukkan Mutawalli Asy-Sya'rawi sebagai pembaharu pada abad ke-14 misalnya, sebagai pembaharu. Ada yang memasukkan Wahba Az-Zuhaili. Nggak tahu apakah Gus Dur masuk ke dalam mujaddidu hadhil mi'ah atau tidak. Di Indonesia kan banyak tuh yang dikenal sebagai pembaharu Islam. Ada almarhum Gus Dur, ada Cak Nur, dan lain-lain. Kok nyampe ke situ ya penjelasannya ya. Jadi surat Yasin ini popularitas dan elektabilitasnya menjadi tinggi di lingkungan umat Islam karena dipromosikan sendiri oleh baginda Nabi. Ada sejumlah keutamaan dari surat Yasin ini. Surat Yasin ini di samping bernama surat Yasin, dia juga bisa disebut dengan nama-nama yang lain. Bisa disebut dengan surat Yasin, ini nama yang cukup populer, tapi juga bisa disebut dengan surat Al-Qadhiyah. Kenapa disebut dengan surat Al-Qadhiyah? Karena surat Yasin ini, siapa yang membaca, yang mendalami makna dari surat Yasin ini, maka dia akan dikabulkan segala hajatnya oleh Allah. Makanya disebut dengan surat Al-Qadhiyah. Dia juga disebut dengan surat Al-Mudafi'ah. Karena surat Yasin, orang yang membaca surat Yasin, tadfa'u an sahibiha kulla su'in. Karena membaca surat Yasin ini,
pembacanya itu bisa terhindar dari mara bahaya. Jadi mudafi'ah. Juga disebut dengan surat Al-Mu'immah. Kenapa disebut Al-Mu'immah? Karena ta'ummu sahibaha bi khair dunya wal akhirah. Karena kebaikan dari surat Yasin ini akan berguna secara merata baik di dunia ataupun di akhirat. Akan memberikan syafaat nanti ketika di akhirat. Ini keutamaan dari surat Yasin dan nama-nama dari surat Yasin. Tentu nama yang paling populer adalah surat Yasin ini. Yasin, Allah a'lamu bimuradihi bihi. Allah, adapun Allah a'lamu adalah yang paling tahu. Yang paling tahu itu sigat isim tafdil ya. Allah a'lamu, paling tahu, bimuradihi bihi, apa yang dimaksud dengan Yasin itu. Apa makna dari Yasin ini? Allah yang paling tahu. Jadi tafsir Jalalain ikut pendapat yang menyatakan al-huruf al-muqatta'ah, potongan-potongan huruf yang berada di awal surah itu termasuk ke dalam kategori ayat la yu'lamu ma'nahu, tidak diketahui maknanya apa. Ini, tapi nanti ada ulama lain yang mencoba membedah makna dari Yasin itu. Karena misalnya Ibnu Badis, ada seorang mufassir namanya Ibnu Badis, tafsirnya disebut dengan tafsir Ibnu Badis. Itu di Indonesia mungkin nggak cukup populer ya, tapi ada tafsir Ibnu Badis itu. Kata Ibnu Badis, Al-Quran unzila lil bayan. Quran ini kan diturunkan untuk menjelaskan hukum-hukum Allah, menjelaskan syariat Allah. Wala bayana illa bil ifham. Tidak mungkin Quran itu turun tanpa bisa difahami. Karena Quran turun untuk menjelaskan. Fakaifa yakunu fil Qur'ani lafdun la yufhamu lahu ma'nan. Bagaimana mungkin ada satu ayat yang tidak bisa difahami maknanya. Padahal Quran turun untuk menjelaskan, kok malah tidak bisa difahami. Akhirnya dijawab oleh Ibnu Badis dengan beragam pengertian, rasionalisasi, kenapa ada beberapa ayat di dalam Quran, salah satunya al-huruf al-muqatta'ah, tidak bisa dibongkar maknanya. Tapi nanti di dalam tafsir Al-Mawardi, An-Nuqat wal-Uyun, kalau anak-anak UIN tahu ya tafsir Al-Mawardi. Tafsir Al-Mawardi memberikan takwil terhadap kata Yasin ini sampai ke dalam 6 tafsir takwil terhadap Yasin. Kata Al-Mawardi, pertama, Yasin itu ismun min asma'il Qur'an. Yasin itu adalah nama Quran. Qalahu Qatadah. Ini dinyatakan, pendapat ini dikemukakan oleh Qatadah yang menyatakan bahwa Yasin itu ismun min asma'il Qur'an. Nama dari Al-Quran. Ada yang kedua menyatakan, Yasin itu ismun min asma'illahi ta'ala. Nama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam tafsir mana itu? Tafsir Ibnu Arafah dinyatakan, la yambaghi an yatasamma biyasin. Tidak layak orang itu punya nama dengan nama Yasin, karena nama Yasin itu adalah ismun min asma'illahi ta'ala. Itu nama Allah Ta'ala. Nah, yang menyatakan Yasin itu nama Allah adalah Ibnu Abbas misalnya. Ada yang menyatakan Yasin itu fawatih min kalamillah. Itu hanya pembuka dari firman Allah. Jadi pembukanya menggunakan potongan-potongan huruf. Sama dengan potongan-potongan huruf yang dimiliki oleh orang-orang Arab pada umumnya. Orang Arab mengenal ada ya, mengenal ada sin,
Ada kaf, ada ha, ya, ain, shad, ada alif, lam, mim. Potongan-potongan huruf ini dikenal oleh masyarakat Arab. Tapi sekalipun dikenal, mereka tidak akan sanggup membuat redaksi seperti Al-Quranul Karim. Tapi ada yang menyatakan Yasin itu adalah innahu Muhammad. Jadi Yasin itu adalah Muhammad. Ini dinyatakan oleh Muhammad Ibnul Hanafiyah. Kan ada sebagian yang menolak tafsir ini, nggak apa-apa. Tapi ada Muhammad Ibnul Hanafiyah yang menyatakan bahwa Yasin itu nama lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di dalam Ad-Durrul Manthur, ada juga di dalam tafsir Al-Mawardi yang dinyatakan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah sammani fil Qur'ani bisab'ati asma'in. Allah menyebutku, menamaiku di dalam Quran dengan 7 nama. Yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad, yang ketiga Taha, yang keempat Yasin, yang kelima Al-Muzammil, yang keenam Al-Muddathir, yang ketujuh Abdullah. Itu nama-nama yang dipakai oleh Allah untuk menamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita membaca salawat itu, salatullah, salamullah, kan ada ala Taha, Rasulillah, ala Yasin, Habibillah. Jadi Taha dan Yasin itu adalah nama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyatakan Yasin ini adalah kependekan yang kalau dilebarkan artinya adalah ya insan, wahai manusia. Pasti yang dituju adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita baru berbicara mengenai Yasin, belum bacaannya ya. Karena bacaannya juga beraneka ragam. Ada yang membaca Yasin, ada yang membaca Yasina, ada yang membaca Yasa, Yasu, Yasi, ada yang membaca Yasin langsung diidghamkan dengan Wal Qur'anil Hakim. Ada yang Yasin diidharkan, tidak diidghamkan kepada Wal Qur'anil Hakim. Ini bisa dibayangkan Quran ini diterima hanya oleh baginda Nabi, tapi pemahaman para sahabat dan tabi'in terhadap Yasin ini saja bisa berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Walaupun nanti ada beberapa ulama yang menolak, misalnya nggak ada tuh hadis yang menyatakan bahwa Yasin itu adalah nama dari Rasulullah, nggak apa-apa. Itu kan satu pendapat, tapi pendapat yang lain menyatakan ada seperti yang disebut tadi itu. Jadi keanekaragaman penafsiran itu biasa di dalam studi-studi tafsir. Tapi tafsir Jalalain menganut satu pendapat yang menyatakan hanya Allah yang mengetahui kandungan makna yang dimaksud oleh kata Yasin itu. Wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakimi innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Ini yang populer di kita, tanzilal azizir rahim. Tapi dari kaidah bahasa Arab bisa dibaca tanzila, bisa dibaca tanzilu, bisa juga dibaca tanzili. Yasin Allahu a'lamu bir muradihi bihi wal Qur'anil Hakimi. Enggak boleh dibaca wal Qur'anal Hakima karena wawunya adalah waw sumpah. Dan kalau di Jurmiyah itu kan kita tahu huruf sumpah itu ada 3. Al-wawu, wal-ba'u, wat-ta'u. Wawu, ba, dan ta. Salah satu fungsi dari huruf qasam itu secara gramatikal itu menghafadkan, mengejarkan kalimat yang jatuh setelah huruf qasam.
Makanya dibaca wal Qur'ani. Demi Al-Quran. Al-Quran yang bagaimana? Al-Hakimi, yang di dalamnya ada hikmah-hikmah. Saya nggak sempat ngecek terjemahan Kementerian Agama ya, tapi makna dari kata hakim ini banyak. Demi Al-Quran yang di dalamnya ada hikmah, zil hikmati, ada hikmah, yang di salah satu tafsirnya, al-muhkami bi'ajibin nazmi wa badi'il ma'ani. Demi Al-Quran yang di dalamnya ada hikmah, yang diartikan al-muhkami, yang dikukuhkan. Al-Quran, demi Al-Quran yang di dalamnya ada hikmah, Quran yang dikukuhkan, diperkuat dengan apa? Bi'ajibin nazmi, dengan diksi Quran yang mengagumkan. Bi'ajibi, dengan keajaiban, an-nazmi, struktur kata dan kalimat dari Al-Quran. Jadi diksi Al-Quran itu mengagumkan. Ini kalau mengerti bahasa Arab ya, kalau tidak mengerti kan sama saja. Demi Al-Quran, al-muhkami bi'ajibin nazmi wa badi'il ma'ani, yang diksinya mengagumkan, wa badi'il ma'ani, dan kandungan maknanya. Al-badi itu artinya indah ya, indah. Mengagumkan juga dari segi badinya, mengagumkan. Jadi salah satu pengertian Al-Hakim itu adalah Al-Muhkam. Kalau di dalam Quran kan kita tahu, Quran ini dikukuhkan, kitabun uhkimat ayatuhu. Ini adalah kitab uhkimat ayatuhu, yang ayat-ayatnya itu sudah diikat, dirapikan, dikukuhkan oleh Allah. Makanya dinyatakan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran ini tidak berasal dari Allah, pasti terjadi tabrakan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tapi karena dia dari Allah, menjadi kokoh. Itu kalau kita mengartikan Quran sebagai muhkam. Tapi Quran juga bisa sebagai muhkim. Misalnya di dalam Quran dinyatakan, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqqi. Ini adalah kitab yang berbicara kepada kalian, ingin menyelesaikan persoalan kalian. Itu dibaca muhkim. Fungsi Quran sebagai muhkim. Quran juga bisa menjadi hakim, karena setiap ada persoalan yang menimpa umat Islam, dicari solusinya di dalam Quran. Makanya Imam Syafi'i di dalam Ar-Risalah itu setengah bersumpah dia menyatakan, la tanzilu li ahadin min ahli dinillahi nazilatun illa wa fil Qur'ani ad-dalilu ala sabilil huda fiha. Tidak ada satu perkara yang terjadi di permukaan bumi ini kecuali pasti ada cantolan dalilnya, pasti ada argumentasi Qur'aniknya, kalau kita mau secara serius membacanya di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Quran berfungsi sebagai muhkam, sebagai muhkim, dan sebagai hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Quran sebagai hakim. Dicari di dalam Quran itu. Segala persoalan-persoalan ada dalilnya di dalam Quran, baik secara eksplisit ataupun secara implisit. Eksplisit itu secara sarah ada di dalam Quran, atau implisit dengan menggunakan dalil qiyas misalnya. Dalil qiyas. Itu bisa.
Jadi Quran ini al-muhkam bi'ajibin nazmi wa badi'il ma'ani. Allah bersumpah dengan Quran. Setiap kali Allah bersumpah dengan benda-benda, pasti di balik benda itu ada keistimewaan yang luar biasa. Ini satu sesi sendiri ya, berbicara mengenai aqsamul Quran. Sumpah-sumpah di dalam Quran. Makanya ulumul Quran itu kan banyak. Ada aqsamul Quran, sumpah-sumpah di dalam Quran. Ada qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Quran. Jadi salah satu yang bisa kita ketahui, setiap kali Allah bersumpah dengan satu benda, dengan makhluknya, pasti di situ ada kehebatan yang luar biasa pada makhluk itu. Allah bersumpah dengan Quran untuk apa? Untuk menegaskan innaka ya Muhammad laminal mursalina. Demi Al-Quran yang di dalamnya ada hikmah, yang berfungsi sebagai hakim, sebagai muhkim, ia sebagai muhka, sesungguhnya engkau Muhammad, ya Muhammadu ya. Ya ini munada ya, Muhammadu. Enggak usah dibaca ya Muhammad, karena nanti kan ada yang disebut dengan munada murakham atau munada tarkhim. Kalau di dalam alfiyah, tarkhiman ikhdif akhiral munada kaya su'a liman da'a su'ada. Ya Fatim, itu dari ya Fatimatu. Bersumpah dengan Quran untuk menegaskan bahwa engkau Muhammad laminal mursalina, salah satu di antara jajaran rasul-rasul Allah. Kamu adalah satu dari sekian banyak rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikirim untuk apa? Diutus untuk apa itu? Ala muta'allikun bima qablahu. Jangan lupa setiap huruf jar itu pasti ada ta'alluqnya, ada kaitan dengan lafaz sebelumnya biasanya. Diutus ala muta'allikun bima qablahu, ala itu berkaitan dengan kalimat sebelumnya yaitu al-mursalin. Seluruh para rasul itu diutus ala siratin mustaqimin, untuk selalu berada pada jalan yang lurus. Apa itu? Tariqil anbiya'i qablaka. Engkau diutus Muhammad untuk berada pada jalan para nabi yang sudah ada qablaka, sebelum kamu. Siratin mustaqim ay tariqil anbiya'i. Apa jalan yang lurus itu? Tariqil anbiya'i qablaka, yaitu jalan para nabi qablaka, sebelum kamu. Jalan para nabi sebelum kamu itu apa? At-tauhidi wal huda, yaitu tauhid dan petunjuk. Dibacanya at-tauhidi wal huda. Seluruh para nabi dan rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menempuh jalan, yaitu jalan tauhid dan huda, petunjuk. Makanya kalau di kita itu yang dibaca di pesantren, tawassalna bi bismillah wa bil huda rasulillah. Yang lain membaca wa bil hadi rasulillah, itu beda maknanya. Kalau dibaca wabil huda rasulillah, Rasulullah itu menjadi petunjuk itu sendiri. Tapi kalau dibaca wabil hadi, nah Rasulullah berfungsi. Kan di dalam Quran, walikulli qaumin had. Setiap kaum pasti ada yang memberikan petunjuk. At-tauhidi wal huda, jalan para nabi sebelum engkau itu Muhammad, yaitu jalan tauhid, wal huda, dan jalan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah itu disebutkan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim di ayat yang lain. Sesungguhnya engkau Muhammad latahdi, akan bisa membimbing
umat kamu itu ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Itu disebut wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Tapi jangan kaget nanti kalau ada ayat lain yang menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang paling kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, yang bisa memberikan petunjuk, bisa menginjeksikan keimanan ke dalam hati seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak bisa. Nabi hanya menyampaikan petunjuk-petunjuk Quran kepada umat manusia. Tapi siapa yang mau beriman kepada Quran, mau beriman kepada Allah, mau beriman kepada Kanjeng Nabi, Nabi tidak punya hak prerogatif untuk menentukan itu. Yang menentukan semua itu terkait dengan hidayah keimanan ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak semua saudara kerabat Nabi itu beriman kepada Nabi. Yang sering saya cerita, Abu Lahab tidak beriman pada Nabi. Itulah jalan para rasul, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi yang terakhir, membawa ajaran tauhid, membawa petunjuk kebaikan, petunjuk etis, ini kebaikan. Makanya Rasulullah disebut laminal mursalin. Engkau Muhammad hanya salah satu dari Rasulullah itu. Di ayat yang lain dinyatakan, Kul ma kuntu bid'an minar rusul. Jangan katakan Muhammad, aku yang pertama. Karena nabi-nabi yang lain sudah membawa ajaran jalan yang sama, yaitu jalan tauhid dan petunjuk. Wattaqidu bil qasami wa ghairihi raddun liqaulil kuffari lahu. Wattaqidu, jalan untuk mengukuhkan. Biasanya kan di dalam kalimat-kalimat bahasa Arab itu ada yang disebut dengan takkid, untuk menguatkan sebuah ungkapan atau kalimat bisa menggunakan berbagai cara. Yang pertama takkid itu bil qasami, dengan sumpah. Nah, tadi disebut wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah dengan Quran untuk menegaskan Rasulullah itu betul-betul Rasul. Wa ghairihi, dan selain qasam. Apa yang selain qasam? Ada innaka di situ. Inna itu kita tahu fungsinya, setelah Allah bersumpah dengan Quran, innaka, sungguh, itu sungguh. Di samping ada inna, ada lamnya juga. Laminal mursalin. Jadi lam, inna, dan huruf sumpah waw itu untuk mengukuhkan, untuk memperkuat argumentasi mengenai nubuwatu Muhammad, mengenai kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, takkid dalam bentuk sumpah dan lainnya, yaitu inna dan lam itu raddun liqaulil kuffari lahu, untuk menolak pernyataan orang-orang kafir kepada Nabi. Bagaimana pernyataan orang kafir kepada Nabi? Lasta mursala, engkau Muhammad bukan Rasul. Nah, akhirnya Allah menghadirkan 3 kekuatan tuh. Sumpah, inna, dan lam untuk menegaskan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanzilal azizir rahimi, tanzilal azizi fi mulkihi ar-rahimi bi khalqihi, khabaru mubtada'in muqaddar ay al-Qur'an. Kalau dibaca tanzila itu bisa menjadi masdar dari fiilnya yang dibuang, nuzila tanzilal azizi. Atau sebagian ulama menjadikan ini sebagai hal. Tapi hal kan berupa isim
harus berupa isim sifat. Ini masdarnya tinggal ditakwil dengan isim sifat. Atau ada yang membaca tanzilu. Nah, kalau dibaca tanzilu, itu menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Ayyahadha, Al-Quran ini, Tanzilul Azizir Rahim, diturunkan oleh Allah yang Maha Agung, yang mulia, besar fi mulkihi, kekuasaannya. Tapi aziznya Allah itu, kalau kebesaran Allah itu tidak diimbangi dengan ar-rahimnya, bahaya kita. Makanya Quran yang diturunkan oleh Allah yang agung ini, tapi ar-rahimi, yang belas kasih, yang penyayang. Makanya umatnya Rasulullah ini berdosa hari ini tidak disiksa hari ini, karena ada rahimnya Allah di situ. Jadi tanzila bisa, tanzilu bisa, tanzili juga bisa. Kok bisa dibaca tanzili? Ada yang menjadikannya sebagai badal dari wal Qur'anil Hakimi. Wal Qur'an itu kan dibaca majrur ya, wal Qur'ani. Nah, di akhirnya dibaca Tanzilil Azizir Rahimi. Tapi tergantung, kalau guru kita memang membaca tanzila, kita ikut yang itu. Jangan ketemu di kitab langsung diikuti. Ini hanya penjelasan dari sudut gramatika bahasa Arab. Kemungkinannya dibaca tanzila, tanzilu, tanzili. Tergantung punya argumen bahasa gramatikal atau tidak. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Allah bersumpah dengan Quran bahwa engkau Muhammad menjadi Rasul Allah untuk selalu berada pada jalan yang lurus. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Agung, yang Maha Pengasih. Itu kalau diringkas kira-kira begitu. Tapi udah jam 9:15. Kita baru dapat Yasin wal Qur'anil Hakimi innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahimi. Mudah-mudahan ada gunanya, ada manfaatnya. Teman-teman yang tidak bisa mengikuti pengajian live melalui Facebook saya ini, nanti bisa mengikutinya melalui channel YouTube saya. Itu sudah bisa diikuti di situ. Mudah-mudahan pengajian ini tetap ada manfaatnya, ada gunanya, ada barokahnya, menjadi tambahan ilmu pengetahuan kepada kita. Jadi lagi musim virus kayak sekarang, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat buat kita dengan cara mengaji Al-Quranul Karim, mengaji sumber rujukan utama kita sebagai orang Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Habis itu baru hadis sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada gunanya, ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.